yang bahkan sebelum dia menjadi menteri itu ada sebuah WhatsApp grup yang setelah diinvestigasi sama polisi ya, yang nyebut-nyebut di grup itu udah manggil Nadiem itu menteri. LOL. Laporan orang lapangan. Bersama saya, Lohan Kuo. Dan saya Ana Intern. Nah, kali ini saya didampingi oleh co-host baru karena co-host sebelumnya tidak dapat mendomplang view, teman-teman. Setelah bergonta-ganti partner, apakah ingin jadi jawaban atas view-view yang kurang? Karena minimal 100 dong, minimal 100. Biar kita gajian, guys. Nah, agar minimal kopi-kopi mah nyampe ke sini. Berita pertama, terkait korupsi baru-baru ini setelah ada korupsi dari kemarin yang agak suspicious dari Tom Lembong, ada korupsi pengadaan Chromebook dari Nadiem Makarim. Waktu beliau masih menjabat sebagai Kemendikbud. Nah, di situ banyak sentimen masyarakat yang mengarah. Kenapa nih kok anak-anak Abah nggak ada yang belain Nadiem Makarim, nggak seperti membela Tom Lembong? Saya di sini sebagai mantan anak Abah. Kenapa mantan ya? Karena sekarang saya Prabomania. Karena setelah saya menelusuri, dugaan ini terlalu sulit untuk dipatahkan. Jadi, seperti terstruktur. Karena terdapat WhatsApp group yang bahkan sebelum dia menjadi menteri itu ada sebuah WhatsApp group yang setelah diinvestigasi sama polisi ya, yang nyebut-nyebut di grup itu udah manggil Nadiem itu menteri. Nah, dan juga di grup tersebut mereka tuh udah bahas-bahas terkait Chromebook bahkan sebelum dia menjabat. Jadi udah ada arahan kayaknya akan mengarah ke Google nih. Pengadaan itu tidak melalui proses pencarian vendor. Jadi nggak pitching. Nah, bukannya itu biasanya ada tender dulu. Nah, itu tender bahasanya baru ingat gue. Nggak ada tender. Bener, bagus nih ada di intern. Kosakatanya. Makasih ya, Pak. Iya. Terus Chromebook juga super power tuh laptopnya tuh, bagus banget lah. Alias buat nonton YouTube doang nge-lag. Bagus kan tuh buat Kemendikbud bikin Chromebook yang laptopnya buat nonton YouTube doang nge-lag. Buat Roblox bisa nggak? Roblox sih harusnya bisa. Soalnya Roblox sama YouTube beratan YouTube sih. Oh. Bener. Jadi mending siswanya main Roblox aja. Nah, mending siswanya dikasih Chromebook buat masuk Roblox game yang sekolah. Nah, jadinya dia jadi memfasilitasi virtual school. learning. Nah, di Bener. situ mungkin Anda berhasil kalau kayak gitu. Kalau emang visi misi Anda kayak gitu. Nah, baik lagi. Chromebook tadi juga dihargain dengan harga yang nggak wajar. Kayak waktu itu budgetnya sekitar satu laptop tuh 15 jutaan. Jadinya ya sudahlah. Gimana kita sebagai anak Abah pengen ngebela? Aku juga sempat baca nih argumentasi di X ya, orang yang kontra dengan putusan tersut. Katanya lah kan si Nadiem udah anak orang kaya, masa dia mau korupsi juga gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ngebuat orang korupsi itu mungkin bukan karena kemiskinan. Ada yang mungkin udah kepalang sekali korupsi, jadi dia udah nggak bisa berhenti. Karena sekali kebagi kue, kalau lu nggak ngambil kuenya lagi, nanti bakal dicepuin. Atau batas cukup orang kan beda-beda ya. Mungkin dari gua kaya itu adalah cukup punya rumah klaster sama mobil satu. Cuma kan mungkin kriteria orang kaya tuh beda. Mau dia kaya miskin. Jadi tidak bisa menjamin ya seorang kalau misalnya duitnya udah banyak nih, udah kaya dari lahir. Itu kalau emang udah tabiatnya seperti itu, integritas. Jujur saya kecewa karena ya tadi. Berita kedua terkait pengancaman pencabutan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia di New York, Amerika Serikat. Udah baca belum? Belum nih, gimana tuh beritanya? Jadi hari ini banget tuh aku baca berita di Twitter, di LinkedIn tuh lagi rame banget. Kenapa? Jadi ada beberapa mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia, ya mungkin LPDP dan sebagainya. Ya mereka berkuliah di Amerika, di New York khususnya. Mereka itu mendapatkan ancaman pencabutan beasiswa mereka karena mereka mengikuti aksi Kamisan di New York. Dan itu yang sedikit disayangkan laginya adalah intel atau mata-mata itu datang dari salah satu mahasiswa sendiri. Jadi dia kayak ngecepuin temennya gitu loh. Londo ireng. Benar. Tapi gila juga ya. Lagian di sono Kamisannya nggak ada. Terus Dean. Gak salah sih. Berita ketiga, kita akan membahas tentang realisasi MBG. Jadi MBG ini kan ternyata kemarin udah ketok palu berapa anggarannya.
Anggarannya itu coba hari dalam setahun itu ada berapa? Anak di intern. 365. Nah, budgetnya adalah 364. Berarti ada sehari orang nggak makan. Nah, MBG ini realisasinya itu karena ternyata serapannya itu kurang merata ke semua sekolah. Kenapa? Jadi pas dilihat ternyata dapurnya itu yang belum mencukupi. Mungkin dananya emang udah di-fixin segala macam tuh. Misalkan sehari 1 triliun ya tadi ya. Tapi karena serapan dapurnya kurang, maka nggak semua sekolah dapat. Nah ini nih makanya jadi problematikanya gimana cara agar dapur-dapurnya itu bisa tersebar. Dan bahkan sekarang itu dapur-dapurnya yang udah disurvei segala macam fiktif. Jadi ada orang yang emang ikut tender misalkan dan udah menang, pasti cek dapurnya tanah kosong. Curiga gitu. Sebenarnya kalau dari POVku sendiri nih pendapat pribadi, MBG itu sebenarnya program yang cukup oke ya, karena beberapa negara juga berhasil melakukan hal tersebut. Seperti contohnya Jepang. Jadi Jepang itu mereka juga ada semacam bukan MBG sih, tapi kayak ada program sarapan di sekolah gitulah. Kalau misalnya ini correct me if I'm wrong ya, tapi juga mereka siang itu setahu aku wajib dibawain bento sama orang tuanya. Jadi supaya dan itu menunya disamain supaya nggak minder satu sama lain gitu. mahasiswanya. MBG siswa makan bento kali. Makan bento gratis. Nah, tapi back again permasalahannya itu di bagaimana monitoring dari MBG sendiri. Bisa jadi memang dari pusat memandatkan program itu oke, udah dianggarkan sekian seperti ini dan tapi di main aktor di kecil-kecilnya itu ternyata melaksanakan mandat tersebut. Dan memang ya technically Indonesia kan negara geografis yang cukup luas ya, dan itu pasti cukup butuh partisipasi aktif dari semua Nah, benar. gitu. Dan seharusnya itu tiap dapurnya tuh kan di open tender ya. Yang mana ternyata pas ditelaah gede juga tuh. Pokoknya waktu itu gue baca hitung-hitungannya, ya kalau misalkan dia dapet 5-10 sekolah, dia dapur tersebut udah dapet margin 1 bulannya itu kayak 1,2 M. Bayangin. Dan kenapa bisa ada beberapa dapur yang terindikasi makanan tuh beracun ya? Itu juga ada banyak cases ya, bisa jadi karena memang bahan bakunya sudah terlalu lama disimpan. Jadinya tidak layak untuk dimasak. Tapi back again, itu emang butuh partisipasi aktif. Kalau Bapak bingung vendor mana yang bisa nge-handle MBG, balik lagi dan akan selalu kita tahu siarkan vendor terbaik apa? Makanan Ceban Ben Hill. Bayangin, Ceban aja di nugget, di spaghetti. Benar. Berita keempat, kita agak jauh dikit nih mainnya, kita bakal ke Prancis. Boleh. Jadi Presiden Prancis Macron, kita tahu kan ya, beliau kan pedes. bukan. Oh iya. Jadi Iya. sebelum aku cerita kasusnya nih, memang kisah cinta dari Presiden Prancis itu emang cukup unik. Jadi beliau itu menikah dengan guru sekolah dia. Wah, berarti dia emang Udah ngincer nih. ngincer dari pas SD nih. Bener, Dia nggak- jadi udah kayak wah first look, udah jatuh cinta gitu udah lah. nggak bener dari kecil berarti dia ya. Ya namanya mengagumi guru kan. Kamu mengagumi sama mencintai beda? Kan terlalu mengagumi. Tapi yang dipermasalahkan adalah banyak orang-orang yang gak suka sama si Macron ini menghina istrinya. Istrinya dibilang transgender karena wajahnya tuh nggak wajah-wajah perempuan gitu loh. Dan pada saat itu karena saking muaknya nih si presiden, istrinya dihina-hina, dia ingin mengkasuskan semua orang yang menghujat istrinya. Tapi ini juga jadi salah satu hal yang pro dan kontra. Kenapa? Karena di Prancis itu sendiri kan dia menekankan liberté ya, tentang Kebebasan kebebasan. berpendapat. Bukan, lebih ke kebebasan. Kalau misalnya pun ada beberapa netizen di Prancis sendiri bilang kayak, lah kalau misalnya istrinya pun transgender, kenapa kamu marah-marah gitu? Iya, benar Kenapa juga ya. berusaha menyembunyikan ya? Apalagi kan Prancis salah satu negara yang pro dengan LGBT gitu. Oh. Terus pas saya lihat sih, emang sih. Emang apa? Hah? Kita komentar. Menurut lu gimana? Apakah wajar dia mengkasuskan orang yang ngata-ngatain? Jadi kalau dari perspektif terlepas dia presiden apa enggak, menurut gua tetap penghinaan nama baik istri nih. Jadi menyampingkan gelar dia presiden, kalau misalnya sebagai pasangan dihina gitu ya harus diperjuangkan sih. Oh, apa ya? jadi biar membela martabat istri aja di luar dia presiden, makanya nggak apa-apa dia mengkasuskan orang-orang. Iya. Ya pokoknya itu aja buat berita kali ini. Semoga lebih informatif dengan kosa yang baru.
Dan semoga bisa mendulang view lebih dari konten sebelah lah. Oke, kalau gitu kita udahin aja. Ketemu lagi di Senin Rabu di konten LOL. Laporan orang lapangan. See ya. Bye.